Healthies, apa kabar? Bertemu dengan saya Doni Tahapari dalam program Hospital Business Program. Program yang membicarakan dan membahas secara lengkap tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy ratio atau yang kita kenal dengan bor rumah sakit di masa new normal seperti saat ini. Namun sebelum teman-teman Healthies kita lanjutkan dengan video-video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi untuk film-film selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para dokter yang Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Coach Doni, saya pernah beberapa kali menjadi pasien Coach Doni di rumah sakit, baik sakit ataupun terakhir itu melahirkan. Nah, yang menarik itu pada saat saya melahirkan, ternyata di rumah sakit, salah satu grup rumah sakit yang ada di Kota Depok ya Coach Doni ya, itu sedang ada tim akreditasi. Jadi kita nih sebagai pasien, saya sebelum dirawat di rumah sakit tersebut memang sudah beberapa kali juga sebelumnya dirawat di rumah sakit itu. Cukup kaget karena untuk pertama kalinya kita sebagai pasien tuh diajarkan untuk cuci tangan, yang biasanya cuci tangan itu saya lihat di gambar-gambar rumah sakit. Nah itu untuk pertama kali tuh akhirnya saya diajarkan gitu. Satu hari itu bisa beberapa kali gitu dengan beberapa perawat-perawat yang berbeda. Itu maksudnya emang ada bedanya gitu ya Coach ya? Kak Cindy, ini kisah nyata ya? Iya. Yang dialami Kak Cindy sendiri. Tahun 2017 Coach. Iya. 17. Iya. Begini Kak Cindy. Iya. Komisi akreditasi rumah sakit ini dibentuk tahun 1999, jadi mestinya udah 21 tahun yang lalu. Lalu mulai diimplementasikan kegiatan ini sekitar mau bilanglah 10-15 tahun yang lalu. Nah, 4 tahun terakhir ini, Kak Cindy, atau bilanglah 5 tahun terakhir ini, saya gabung di dalam industri rumah sakit. Sebelumnya saya lebih banyak di industri kesehatan lain atau di industri farmasi, dan 5 tahun belakangan ini saya di rumah sakit, di industri rumah sakit. Nah, ada satu dikotomi di sana untuk akreditasi atau satu kejadian-kejadian yang harus dilakukan untuk akreditasi itu. Ya seperti Kasih diceritakan itu betul. Iya. Itu betul. Jadi maaf nih ya, maaf Bapak Ibu manajemen rumah sakit dan para dokter sekalian dan teman-teman Healthies. Kita hanya mempersiapkan diri pada saat akreditasi itu ya pada saat akreditasi itu aja. Betul kalau Kak Cindy tadi itu bilang, sebelumnya kan sudah beberapa kali kan Kak? Iya, di rumah sakit yang sama. Pernah dirawat ya. Iya, pernah dirawat beberapa kali di rumah sakit yang sama, katakanlah seperti itu. Tapi perlakuan berbeda di saat adanya akreditasi kegiatan akreditasi itu kan. Nah, hemat saya, rumah sakit itu tidak ada akreditasi, dan ada akreditasi sekalipun harus melakukan tindakan itu. Mengedukasi pasien untuk melakukan tindakan yang seperti diajarkan pada saat akreditasi itu, supaya pasien itu mempunyai kebiasaan. Kalau rumah sakit tidak mengajarkan itu sebagai garda terdepan untuk mengajarkan how to hand washing sesuai standar WHO, ya akan terjadi yaitu pada saat akreditasi aja pasti saya dengar tadi dengan beberapa orang kan. Dan di rumah sakit itu kasihnya ada 3 shift. Shift pagi, shift siang, dan shift malam. Oh, iya, makanya pasti 3 orang yang shift pagi itu akan datang. Benar, ya pasti akan datang kan Kak Cindy. Iya. Nah,
Pasti mereka akan lagi. mengajarkan ke seluruh pasien yang ada saat akreditasi itu bagaimana cuci tangan yang baik. Bagaimana cara mencuci tangan itu dengan 5-7 moment atau 6 moment hand washing itu. Iya, 6 cara cuci tangan yang baik itu. Nah, iya kan? 5 moment hand washing prosedur. Nah, jadi sebenarnya begini, ini satu dilema yang siang ini kita bahas biar kalau ada teman-teman yang melihat, teman-teman di rumah sakit yang melihat ini, yuk mulai dari sekarang jangan tunggu akreditasi itu baru kita ajarkan pasien kita. Iya ya. Kenapa harus? Ya, Kasindi di rumah sakit itu punya mekanisme PPJP. PPJP itu perawat penanggung jawab pasien. Dia bertanggung jawab atas 5-7 pasien setiap waktu tugasnya. Jadi katakanlah kita ambil aja rata-rata 6 lah. Satu perawat menghandle 6 pasien. Yeah. Jadi dia mulai kalau dia dinas pagi, dia harus menyiapkan semuanya. Dia harus mengingatkan sarapan paginya kalau bagi ada pasien-pasien yang diet gitu. Dia harus menyiapkan obat-obatannya yang harus diberikan setelah pasien pagi itu sarapan. Kemudian dia harus menyiapkan dokter, menghubungi dokter atau mengingatkan kembali dokter bahwa ada pasiennya di ruang pelayanannya. Kemudian juga dia harus mengontrol apakah pasien itu sesuai dengan standar keselamatan pasien ataukah tidak. Nah, kemudian selanjutnya dia juga harus mengontrol bagaimana obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh pasien, katakanlah seperti infus, katakanlah seperti itu Kasindi. Nah, itu dia harus kontrol itu. Nah, berarti dalam satu shift itu dia mempunyai, kita sepakat tadi rata-rata 6 pasien ya Kasindi. Iya. Sehingga 6 pasien itu dia mengontrol itu. Berarti kalau keadaan seperti Kasindi cerita tadi itu, dia akan gilir tuh 6 pasien dari pasien A, B, C, D, E, F untuk mengajarkan cara cuci tangan yang baik. Itu baru cuci tangan loh Kasindi dalam akreditasi itu. Nah, betul. Menjadi persoalan kalau selama tidak akreditasi dan itu sudah menjadi habit, itu menjadi caring of action to handle pasien. Akreditasi udah gampang, udah pasien yang masuk kemari, kecuali kita bertanya ke dia, Ibu, selama Bapak Ibu datang ke rumah sakit ini, sudah diajarkan belum tentang cuci tangan yang baik dan benar? Kalau pasiennya bilang itu belum pernah, lah ajarkan. Walaupun itu bukan pada saat akreditasi atau pada saat akreditasi, kan boleh kita komunikasikan seperti itu. Jangan sampai kasus seperti Kasindi kan, masuk di rumah sakit yang sama sudah beberapa kali. Iya. Tapi begitu ada momen akreditasi, kita diajarkan cuci tangan. Benar. Nah, benar. Jadi mengajarkan pasien cuci tangan itu, ya, untuk kasus semua, untuk semua pasien, bukan pada saat ada akreditasi aja. Itu tipnya itu pasien. Iya. Supaya nanti pada saat satu ketika setelah pandemik ini kan rumah sakit juga pada akreditasi ini Kasindi. Nah, pada saat itu pasien-pasien pada saat baru masuk, kita tinggal bertanya. Nah, how to komunikasi, bagaimana menyampaikan atau komunikasi yang efektif bagi pasien, sebutkan mulai. Misalnya, selamat siang Kasindi atau selamat siang Bu Cindy, saya Doni. Saya perawat yang akan menghandle itu selama sesi ini atau selama shift pagi ini. Ibu boleh saya bertanya, kalau boleh tahu Ibu sudah pernah diajarkan tentang cara cuci tangan yang baik dan benar? Kan ada jawaban pasti itu. Iya. Kalau sudah, iya kan Kasindi. Iya. Kalau sudah, kalau jawaban sudah, ya kita akan bertanya lagi, apakah Ibu masih ingat dengan 5 cara cuci tangan yang baik dan benar itu, ataukah
6 cara cuci tangan yang baik dan benar itu, ini kan menjadi satu reminding yang baik untuk pasien. Dan kalau itu kita sebutkan, akan menjadi kebanggaan pasien terhadap pelayanan yang ada di rumah sakit itu, Kak Cindy. Iya. Iya kan?